Kalau memeliharanya mungkin mudah, Pak. Iya. Jadi tinggal dicemplungke, kasih makan, beres. Oh iya. Tapi yang susah kan memelihara lele yang bisa untung. Oh iya, yang menguntungkan ya. Syukur-syukur untungnya banyak. Oh iya. Itu yang susah. Betul. Iya ya. Gitu. Masih kosong, ini sudah penuh. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Omah Lele Jogja, tepatnya di Kabupaten Bantul. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan owner dari Omah Lele Jogja. Kita akan belajar banyak tentang budidaya lele, seluk-beluknya, keuntungannya seperti apa, analisa usahanya. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya bersama Pak Tri, owner dari Omah Lele berarti ya Pak? Betul Pak. Ownernya dari Omah Lele Jogja. Ya. Ya. Seperti sudah diketahui bersama, mungkin sudah familiar dengan wajah Pak Tri, sudah nonton beberapa video Pak Tri di beberapa channel. Jadi, tapi kita untuk kali ini kita sedikit berbeda ngobrolnya. Kita akan lebih mendalam tentang analisa usaha, begitu. Iya Pak Tri. Untuk pertama Pak Tri, kita langsung saja ngomong tentang analisa usaha lele. Nah, bisa diberikan gambaran kepada warga Taniling untuk analisa usaha lele itu ketika kita pakai, ini kan Bapak pakai yang kolam beton. Ya. Nah, kalau pakai yang kolam terpal itu satu kolam itu hitung-hitungannya gimana sih? Jadi kalau Omah Lele ini pakai sistemnya sirkulasi. Pakai sirkulasi. Sirkulasi itu artinya air itu mengalir terus seperti saya di belakang saya ini ada air ngocor terus 24 jam. Dimana nanti air yang kotor akan otomatis keluar sendiri. Jadi menjaga kualitas air tetap terjaga. Itu menjamin ikan lele itu tidak mudah kena penyakit dan cepat besar. Cepat besar ya. Jadi kita untuk kepadatannya bisa padat tebar. Yang saat ini kita lakukan per meter kubiknya itu bisa 400 sampai 800 ekor per meter kubik air. Per meter kubik. Jadi kalau untuk kolam D3 yang bulat itu bisa diisi 2000 sampai 5000 ekor. 2000 sampai 5000 ekor. Jadi nanti dari tergantung dari keahlian si pembudidaya dulu. Kalau biasanya kan kami juga mau membimbing petani-petani baru yang pengen budidaya lele secara benar dan menguntungkan. Itu biasanya kita kasih untuk tahap pertama itu 2000 ekor dulu. 2000 ekor, nanti kalau dia sudah bisa panen per 2 bulan sampai 2,5 bulan kita panennya. Itu kalau udah minimal 2,5 kintal, baru kita bisa naikkan, istilahnya naik kelas. Jadi yang bisa membawa dia naik kelas itu dari hasil panen. Jadi dengan 2000 ekor, kalau bisa panen minimal 2,5 kintal, baru nanti kita tambah bisa 2500, kita tambah lagi 3000, seterusnya sampai bisa 5.000. Kalau maksimal untuk ukuran kolam D3 itu bisa kapasitas berapa? Populasi berapa? 5.000. Oh 5.000? Ya, 5.000 maksimal bisa. sudah 5.000? Ya. Berarti kalau 5.000 itu optimalnya dipanen di berapa itu? 5.000 itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Enggak berat panennya? Kita per seribunya itu membutuhkan pakan 4 sak, 30 kilo. Kan jadi kebutuhan pakan per seribunya itu 120 kg. 120 kita kg. bisa panennya rata-rata 130 kg. 130 kg untuk ikannya. Oh, jadi lebih tinggi dari pakan? Lebih tinggi. Oh. Karena sistem kita agak beda mungkin ya. Iya. Di Omah Lele itu pemilihan bibit juga sangat selektif, tidak semua bibit bisa masuk ke sini. Jadi harus melalui beberapa uji coba yang kita lakukan bertahun-tahun. Jadi bisa dipastikan kalau benih lele yang kita pakai itu bibit unggul. Jadi kalau dari ukur 57 itu biasanya 2 bulan sudah panen. Oh, 2 bulan panen. 2 bulan panen. 2 bulan panen itu per
1000 ekor. Itu per 1000 ekor diberikan pakan 3 sak per saknya kan 40 kilo. 30. Oh 30 kilo, berarti 4 sak. 120 kilo total Ya, pakannya. Itu menghasilkan 130 kilo. 130 kilo daging ikan. Ya, daging ikan. Itu kita ambil rata-rata ya. Kadang-kadang ada yang lebih juga. Ada yang kurang juga. Jadi minimal itu 125 kilo lah. Nanti kita bisa naik kelas. Itu minimal. Jadi per 1000. Per 1000-nya. Oh. Boleh tahu Pak di harga Pak? Harga kalau dengan saat asumsi ini seperti itu? Saat ini harga untuk ukuran konsumsinya 17.000 per kilo. 17.000 Di kolam ya. Artinya nanti pembeli ke kolam. Jadi Ya. harga di kolam itu 17.000 kilo. Itu yang untuk ukuran konsumsi. Ya. Konsumsi di sini isi 5 sampai 10 per kilonya. Per kilo 5 sampai 10 ekor. Ya dengan Dengan pakan sebanyak itu biasanya sudah mencapai bobot itu. Dengan usia panen 2 sampai 2,5 bulan. Ya. Ya. Jadi itu untuk analisa usahanya. Jadi bagi warga Taniling yang tertarik nanti bisa kontak. Silakan. Untuk kolam nanti disediakan juga Pak. Bisa juga. Kolam, bibit, kemudian panduan budidaya. Ya Sampai bisa. panen. Sampai panen Bisa nanti. kita bimbing. Dibimbing. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa jual pun kita bisa ikut menjualkan dengan harga 17.000. Wah ini jadi Tapi yang kalau misalkan bisa menjual lebih dari 17.000 ya monggo silahkan. Jadi istilahnya kita tidak menghalang-halangi, kita malah support. Ya. Kalau bisa kita ikutan jual ke sana. Oh iya, kalau di Jadi, bawah santai. 17.000 mending dijual, Mending tak ambil aja. mending kasihan dijual nanti ke kan, ya. Pak Tri begitu Ya. ya. Wah ini menarik. Jadi kalau untuk budidaya lele itu sendiri selama 2 bulan sampai 2,5 bulan itu kira-kira kendala apa sih atau masalah apa yang biasa sering dihadapi itu? Kalau untuk petani pemula biasanya mereka kurang ilmunya ya. Ya. Jadi mereka belum paham, dikira memelihara lele itu mudah. Wah ternyata tidak mudah. Ya, kalau memeliharanya mungkin mudah Pak. Ya. Jadi tinggal dicemplungke, kasih makan beres. Oh iya. Tapi yang susah kan memelihara lele yang bisa untung. Oh iya, yang menguntungkan ya. Syukur-syukur untungnya banyak. Oh nah, iya. itu yang susah. Betul. Iya ya. Gitu. Kalau hanya untuk memelihara hidup Mudah. gampang kan Tapi itu. kalau untung apalagi banyak, ya itu Iya. perlu ilmu. Nah, Rata-rata di situ kurang paham bagaimana memelihara lele secara benar. iya. Artinya yang bisa menguntungkan sebuah budaya, Iya. untungnya setinggi-tingginya. Jadi di sini kelemahan pertama tuh biasanya di masalah benih. Ya. Rata-rata orang memelihara lele asal dapat benih. Yang penting lele cegurnya sudah. Nah Iya. itu yang salah menurut saya. Iya. Karena benih itu nomor 1 Pak. Faktor paling kunci berarti. Faktor yang kunci nomor 1. Kalau benihnya bagus ya nanti kita kasih makan yang lebih besar dan bisa menguntungkan. Benih iya. dan strain itu kalau di rumah lele sangat-sangat diperhitungkan. iya. Kedua sistem budidayanya. Ya. Mereka rata-rata kelamannya di masa adaptasi. Masa adaptasi itu ketika kita menebar benih Ya. itu umur 1 minggu pertama. Itu rata-rata yang paling kritikal di situ. Ya. Kan banyak sekali orang yang Karena ada perpindahan kolam dari awal ke tempat yang baru. itu rata-rata di situ Ya. pada gagalnya di situ itu 50% lebih gagalan di situ. Ya. Jadi di situ mereka belum tahu caranya memperlakukan si lele itu supaya nggak stres sampai dengan 1 minggu. Nah itu ada tekniknya tersendiri. Kalau di omah lele semua secara alami, kita nggak pakai obat-obatan, kita nggak Ya. pakai segala macam probiotik dan macam ini kita nggak pakai. Diapain itu, Pak? Kalau kita Sedikit saja nggak apa-apa. kita sederhana aja, cuman kita siapkan kolamnya, Ya. kita isi air, kita diamkan selama 1 minggu. Selama 1 minggu nanti setelah ada jentik-jentik nyamuk biasanya, Ya. biasanya ada, tapi ya nggak selalu. Itu nanti berarti udah siap tebar kolam itu. Jadi kita kalau main di ikan nggak boleh istilahnya buru-buru, nggak boleh kesusu. Jadi harus ada tahapannya harus yang kita lewati.
Nah, nanti kalau udah 1 minggu baru kita tebar benih yang bagus tentunya ya. Ya. Nah, nanti juga ada treatment ngasih pakannya, ada triknya sendiri. Ya. Nah, di situ kita nggak boleh langsung sekarang kita tebar. Ya. Nanti sore kita kasih makan nggak boleh, itu pantangan. Wow. Jadi harus berapa lama nunggunya? Itu 24 jam, Pak. Kalau hari ini kita tebar, Ya. kita ngasih makannya paling cepat besok sore. Oh, paling cepat besok sore. Dan itu pun porsinya cuman 2,5% dibagi 2. 2,5% dari bobot ikan. Oh, Kalau ya. bobot ikan benih itu katakanlah 10 kilo, Ya. ya itu cuma 2,5%-nya. Hmm, Sekitar ya. 2,5. 2,5 Ya. itu dibagi 2. Sore nanti sama pagi. Nah itu selama 3 hari masih seperti itu. Nanti masuk hari keempat udah kita pakai sistem 5%. Nah biasanya dari situ mereka yang tidak tahu atau tidak peduli, saya nggak ngerti juga. Oh, Tapi yang jelas, dampaknya apa sih kalau kebanyakan, Pak? rata-rata langsung si ikan itu mengelupas ininya apa kulitnya itu loh. Ya. Ada yang bilang itu apa kena moncong putih, Ya. kulitnya pada berkupas itu, ada yang bilang kena aeromonas dan macam-macam lah orang menilai itu. Ya. Tapi kalau saya menilai itu dari gagal adaptasi. Oh, gagal adaptasi. Gagal adaptasi. Oh, iya, iya, iya. Ya. Nah, kalau masalah air itu didiamkan itu buat apa sih? Yaitu kalau kita kan pakai air sumur Pak kita. Ya. Kita tidak berani pakai air sungai. Ya. Karena lebih steril kalau air sumur itu. Betul. Nah ya. itu kita untuk memberi kesempatan gas-gas yang terlarut dalam air waktu Ya. di dalam sumur itu bisa lepas. Hmm. Di dalam lepas dengan sinar matahari yang cukup, nanti dia terurai. Nah itu nanti kan di situ gas-gas yang ada dalam air disolvate Ya. gas-gas itu bisa terurai semua, bisa lepas. Tinggal nanti tinggal oksigennya aja, jadi aman. Jadi aman. Ya? Jadi yang namanya racun itu udah bisa menguap karena matahari. Oh, Itu jadi tujuan penyebab kita itu. stresnya memang kandungan udara yang tidak dibutuhkan oleh ikan itu masih banyak. Iya, masih. Kemudian pakan kuat. berlebihan di usia 1 minggu itu. Selanjutnya pemberian pakan. Nah itu kan kalau 1 minggu awal. Nah setelah itu untuk proses sampai selanjutnya di pemeliharaan umum, kesalahan-kesalahannya apa biasanya, Pak? Kalau kita SOP kita pakai 5% dari bobot ikan. Setiap hari? Setiap hari 5%. Jadi nanti per 3 hari sekali kita sampling. Oh, di sampling? Jadi misalkan nyampling itu caranya gini. Kita serok ikan Ya. sebelum dikasih makan ya. Ya. Kita serok ikan, katakanlah kita dapat 100 ekor. Ya. Kita timbang. Ya. Kita timbang katakanlah bobotnya 1 kilo. Ya. Nah di dalam kolam itu katakannya ada 2000 Populasi 2000 ya. 2000 ekor. Ya. Kan berarti Dibagi. bobotnya sekitar 20 kilo. Ya. Nah nanti 5% dari 20 kilo itu jatah makannya untuk 1 hari. Jadi kalau 2 kali ya kita bagi 2, kalau 3 kali ya kita bagi 3. Itu standarnya. Ya. Jadi dengan kayak gitu insya Allah aman. Dan lele itu cepat besar. Karena kita pakai sistem 3 hari sekali sampling. Oh, controllingnya 3 hari sekali. Ya? Dan itu Luar biasa. sudah kita buktikan dengan petani-petani yang baru sekalipun rata-rata kalau mereka patuh dengan SOP berhasil. Ya. Nanti untuk SOP-nya, jadi buat warga Taniling yang mungkin ingin paham tentang SOP-nya di Omah Lele, nanti bisa kontak atau menjalin komunikasi langsung. Di video ini kita berikan panduan sederhana untuk memberikan apa ya istilahnya rangsangan wawasan tentang budidaya lele. Nah, selanjutnya Pak, kalau untuk jenis pakannya kita nggak ngomong merek. Untuk jenis pakan yang digunakan itu apa sih Pak? Kita pakai pakan saat ini pakai pakan yang paling mahal. Oh, saya ini pakai kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya 34%. 34%. Ya, jadi 34% itu saat ini pakan yang saya pakai itu ada dua merek saya pakai. Ya. Yang satunya 31%. Jadi nanti kita bisa kombinasi. Di mana kita harus mengenjot pertumbuhan, Ya. kita harus memadatkan Dagingnya. dagingnya itu nanti ada triknya Pak. Oh, Jadi nanti ya.
ini urusannya sama tengkulak. Biasanya kalau tengkulak itu kalau kita dengan pakan yang bagus itu katanya susutnya banyak. Nah, makanya kita coba combine dengan protein 31%. Nah, selama ini mereka fine saja, bagus saja. Mereka nggak ada komplain gitu loh. Makanya ini kita kombinasi dengan dua pakan itu. Oh iya. Nah, ini balik lagi berkaitan dengan analisis usaha tadi. Kalau dalam satu kolam dengan kapasitas tadi kan 2000 lah. Kita pakai yang 2000 ekor saja. Kalau kita pakai yang 2000 ekor, itu kebutuhan pakan untuk 2000 ekor itu dari awal sampai akhir habis 120 tadi kan? Kali 2. Kan 2000. Tadi kan oh 1000. Iya. Kali 2. Nah, itu harga per harga per saknya berapa? Kalau saat ini pakan yang paling mahal itu 355.000. 355.000. Jadi yang kalau untuk analisa usaha yang sudah dilakukan oleh petani saya saja yang sudah ini ya, yang mereka tuh petani baru kemarin itu dengan 2000 ekor selama 2 bulan setengah itu bisa panen 2 kental 69 kilo. 2 kental 69 kilo ya. Wah, itu udah jauh dari target. Jauh dari target. Saya juga kaget, Bu. Kok bisa sebagus itu udah ini istilahnya dia memang patuh dengan SOP. Kalau ada apa-apa selalu chat sama saya. Berarti ini udah masuk standar Mahliling. Kita bilang kan gitu. Oh iya. Dan saya merasa senang sekali gitu. Dengan track record dia ternyata sudah bisa menyamai yang diinginkan Mahliling seperti itu. Dan kemarin dia juga udah nambah kolam lagi. Jadi kalau itu pasti semangat. Untung, Pak. Kita semangat. Ya. Kalau dengan panen dari 200 jadi 260 itu itu udah di luar ekspektasi itu ya. Iya, itu kemarin kalau saya hitung dengan rata-rata 17.000 aja udah keuntungan satu kolam tuh 1.350.000. Padahal mereka jual sendiri. Jadi mereka ada yang jual 20, ada yang jual 18. Karena mereka saya ajari gimana caranya menjual ikan kalau kita belum punya link gitu loh. Ya. Jadi saya ajarin di situ dan mereka praktekkan, mereka jual sendiri malah jualnya 20.000. Ya, saya. Ya nggak apa-apa. Itu namanya beda rezeki, Pak, bukan kalah. Beda rezeki kalau itu. Kalau itu urusannya sudah beda itu nanti. Ya, untuk penyakit, Pak Tri. Jadi kalau di budidaya lele selama 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu penyakitnya apa saja sih? Dan cara penanganannya sekalian, obatnya sekalian. Ya. Kalau di Malele kita hampir nggak pernah menemui penyakit. Oh. Jadi sebelum ada penyakit kita udah atasi duluan. Caranya dengan mengkondisikan air, Pak. Jadi kalau air selalu bagus, itu pasti nggak ada penyakit. Oh, jadi sirkulasi air. Sirkulasi itu seharusnya itu. Jadi di sini Om Malele itu nggak punya obat. Nggak punya probiotik, segala macam nggak punya. Kita semuanya alami. Oh, jadi yang penting itu sirkulasi ya, sirkulasi itu. Oh. Jadi yang ada tuh isinya trouble tapi bukan penyakit. Ya. Itu biasanya ada di pemberian pakan yang kebanyakan. Iya. Nah, rata-rata itu. Nah, itu ngatasinya gampang sih. Ya. Cuma dibuang 50%, terus dikembalikan lagi, disulang, udah selesai, cuman itu aja. Karena kelebihan pakan ya. Ya. Jadi mengambang gitu pakannya. Airnya bau, jadi biasanya kocornya kurang kenceng. Oh, kocorannya kurang kenceng. Kocoran kenceng, biasanya cuman itu penyakitnya. Jadi ya kalau yang itu belum penyakit tapi hal yang menimbulkan penyakit. Betul. Kan di situ indikatornya. Ikan itu yang biasanya kita kasih makan 2,5% habis nggak habis. Nah, itu warning. Lihat airnya kayak apa. Biasanya tani-tani mitra Mahliling kan selalu komunikasi. Kalau ada kayak gitu bingung dia. Kok nggak habis pakannya? Saya simpel aja, coba dikasih diambil videonya, kirim ke saya. Nah, dari sana saya analisa. Oh, di kayak gini, udah selesai. Oh, iya. Jadi simpel. Iya. Kita bimbingnya lewat online. Lewat online bisa. Ya, jadi lewat online bisa. Nanti bisa kontak-kontak langsung ke Pak Tri untuk seluk-beluknya tentang budidaya. Nah,
tentang investasi Pak Tri. Kalau kita sambil jalan-jalan ke lokasi kolam yang lain, boleh kita lihat yang ke lokasi kolam bulat sama ada banyak sih lokasinya. Nanti kita ngobrol lagi gitu. Siap. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tani Link TV. Ini ada 27.000, Pak. 27.000 ini? Ya. Kalau kapasitas maksimumnya bisa 50.000. Wah. Yang saat ini 27.000. Ini seminggu lagi bisa dipanen. Ini panennya seminggu lagi? Iya. Bentuknya Menyenangkan kan, Pak? menyenangkan sekali ini. Obat stres, Pak. Obat stres, bener ini. Obat stres. Iya. Kalau gini saya jadi berminat lagi untuk makan lele. Siap. Iya. Oke, ya. Ya, kita lanjutkan nih Pak Tri. Ya. Ini kan kolam terpal. Ya. Nah, kalau untuk kolam terpal ini sendiri hitung-hitungan biayanya bagaimana? Jadi kalau kita biasa jual paketan, Pak. Iya. Jadi satu paket itu harganya 5.100.000. Iya. Itu terdiri dari kolam terpal D3. Ini di berapa? Ya ini. Oh, diameter D3 itu yang seperti ini. Diameter 3. Terus nanti dapat benihnya 2.000 ekor, Iya. ukuran 57 sama pakannya 8 sak. Pakannya 8 Nah, itu udah kebutuhan pakan sampai panen. Oh. Nanti di tengah budaya kita bimbing sampai panen. Dan kalau nggak bisa jual hasil panennya, nanti kita ambil hasil panennya. Jadi kita proteksi untuk pasar. Oh, Karena iya. kita tahulah kelemahan petani-petani pemula itu biasanya nggak bisa jual dan mereka panik nggak bisa jual hasil panennya, terus akhirnya dijual sak payune. Nah, iya. itu yang bikin rugi sebenarnya di situ. Kalau kita kan udah punya langganan, udah punya jaringan, jadi enak lah nanti kalau mau jual tinggal calling ke kita aja, nanti kita ambil. Oh, Gitu. iya. Nah, jadi 5.100.000 itu tinggal dipasang gitu aja. Ya, udah dipasang. Oh, udah dipasang. Udah dipasangkan. Oh, pemasangan dari kita. Omah lele. Udah Oh, dipasangkan. Jadi iya. tinggal ngasih makan. Tinggal kasih pakan. Ya? Isi air, udah 1 minggu kita tebar benih, tinggal ngasih pakan, kita pandu sampai panen. Iya, sampai Gitu, panen. ya. Nah, kalau ini kan berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi nih untuk kolam seperti ini, kolam bulat. Ini kan ada air yang harus mengalir ini. Ya. Ini hitungannya bagaimana kalau air yang ngalir? Kalau air ini tanggungannya petani ya. Jadi Ya, syaratnya seperti apa? Jumlahnya atau? syaratnya harus ada air yang bisa ngalir 24 jam. Ya. Kayak misalnya di sebelah itu ada tandon, nanti Ya. toren itu nanti bisa dikasih keran, dan di sini dialirkan ke sini bisa ngalir 24 jam. Jadi memang, dan airnya ini kalau air sumber lebih menguntungkan. Ya, air sumur kita pompa. Kalau ini kan pakai air sumur dipompa. Ya, Tapi kalau ada air sumber mata air gitu nggak masalah sih. nggak masalah. Yang penting belum tercemar. Intinya itu. Bukan dari air sungai ya? Ya, kalau air sungai kan nanti tercampur dari limbah Deterjen, pertanian, limbah deterjen. Nah, pertanian, itu yang istilahnya resikonya tinggi, Pak. Nah, Iya. saya pernah alami itu udah mau panen, besok panen, sekarang kena limbah itu mati semua. Pernah saya. Jadi untuk menanggulangi itu kita proteksi aset kita lah. Kita mending berhitung di awal, tapi bisa lebih pasti kan hasilnya daripada kita mau nyari murah tapi hasilnya malah nggak jelas, malah bisa rugi gitu. Iya. Nah, kalau umurnya Pak ini untuk terpalnya kita pakai terpaulin itu umurnya bisa tahan 5 tahun. bisa tahan 5 tahun. Itu 5 tahun. Kalau kita mau pakai yang yang HDPE itu bisa 10 tahun. Oh, ada yang lebih bagus. Tapi itu lebih mahal sedikit. Oh.
Lah kalau HDPE ya nanti kalau untuk kebutuhan yang mau lebih bagus ya bisa kontak langsung ke Pak Tri kan Bisa, begitu. bisa. Nah, untuk yang peralon tengah itu berarti sudah include itu juga. Sudah include. Oh. Front tengah sampai sini sudah include. Oh, ini pembuangan. Pembuangan. Ini Oh. kontrol level. Oh. Level di sini. Kalau ini berarti dibuangnya nanti ke saluran air biasa. Ya, langsung ke drainase sana, ke kali Oh, biasanya. ke sungai ya. Nah, ke sungai. Wah, ini berarti bagus loh. Campur kotoran Ya, ikan. ini kalau mau idealnya buat hidroponik. Oh, iya. Iya, buat Makanya, Pak. hidroponik udah bisa menghemat pupuk. Oh Nggak iya. usah Ya. dikasih pupuk udah bagus. Harusnya gitu ya. Ini Ya. ke sana buat hidroponik. Ya memang kita belum bisa mengolah limbahnya ya. Yang sebagian orang itu merupakan aset, kita belum bisa mengolah, sayang sekali ya. Iya. Karena ini ngurusi ini Ya, sudah kita segini ngurusin banyak. fokus di pembesaran ikannya aja. Oh, oke. Ya. Ya ini untuk pakan sudah, untuk hasil tadi sudah. Ya ini. Oh iya Pak. Jadi kalau yang dikelola oleh Pak Tri itu untuk total seluruh kolamnya itu berapa dan populasinya berapa? Itu kalau kolamnya 100-an kolam lebih ya. Itu 100 kolam itu termasuk yang bulat, yang kotak itu? Semuanya. Semuanya. 100-an. Populasinya sekitar 400-an lebih lah. 400-an ribu. 400.000. Lebih dikit ya. Wah itu kalau panen itu berapa itu Pak? Wah berapa ton itu? 400.000 itu. Kita panen ikan tiap hari Pak, jadi nggak tontonan. Oh tiap hari panen? Iya, panen dimakan. Nah, ya kadang-kadang bisa kalau yang kolam besar itu bisa 2 ton, bisa 3 ton yang kurang-kurang besar. Kalau yang Ya. kurang kecil itu paling kan ya 4 kental, 5 Tapi kental. tiap hari panen? Iya. Oh. Ya, kita karena udah ada apa ya, ada ikatan sama bakul. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus sediakan, Pak. Wah ya itu yang luar biasa. Iya, kita harus. Jadi pasarnya dari Pak Tri ini sudah aman kan begitu ya? Insya Allah, Pak. Aman. Ya, menarik sekali. Ya. Ya. Kita kalau yang ruangan itu Ini apa? ini aja deh buat pembenihan. Oh ini pembenihan. Mau ke sana? Ya kita lihat untuk yang pembenihan Pak. Siap. Iya. Ya. Itu untuk biaya kerjasamanya berapa Pak? Itu kita istilahnya sewa bareng di situ ya. Oh sewa bareng Sewa ya. bareng. Jadi itu per kaplingnya untuk apa, 1 unit kapling 40 Kolam. unit kolam itu investnya sekitar